Ya kan? Padahal itu adalah Betul. potensi. Ya, kadang karena mungkin kesehariannya mereka buat seperti itu, jadi Iya, dianggap suatu rutinitas saja. betul. Padahal itu kita kembangkan, itulah yang akan menjadi daya tarik. Mm-mm, Sehingga di Kolej Kami Sawangan itu kami menganggap bahwa keseharian hidup masyarakat Kolej Sawangan mm-mm, yang akan menjadi daya tarik wisata. mm-mm, Jadi mau ada kunjungan, tidak ada kunjungan, mereka mm-mm. sudah beraktivitas Iya. sehari-hari. Seperti itu. Nah Bu, meyakinkan masyarakat agar mereka mau karena kan biasanya mungkin kelompok masyarakat agak kurang terbiasa mungkin disaksikan menenun atau mungkin akhirnya bisa mendagangkan tenunannya langsung di depan orang saat itu. Itu bagaimana akhirnya? Ya, betul sekali memulai suatu hal baru. Mm-mm. Tentu kami kerjasama dengan TV. Oh, Pertama itu syuting saja, iya. menenun itu kan grogi. Betul. Nah, begitu diwawancara mereka jadi tidak alami begitu. Iya. Tetapi kalau sudah sering, Mm-mm. kita mulai terbiasa. Mm-mm. Oh, anggap aja orang menonton, jadi nggak ada yang lihat seperti Ah, itu. Sehingga aktivitas-aktivitasnya bisa bisa terlihat mm-mm. tanpa terkesan bahwa ini dibuat-buat, Betul, karena tetap mereka sudah natural. natural gitu. Heeh. Dan itu yang diharapkan bahwa wisata itu lebih mudah diangkat keseharian hidup, Mm-mm, betul. keseharian hidup karena mudah. Tinggal kadang kami koordinasi siapa yang lagi menenun. Mm-mm, Ketika ada tamu, kita arahkan ke yang menenun. mm-mm. Tinggal lokasinya di mana. Iya. Siapa yang lagi menganyam, buat Mm-mm, manik-manik. mm-mm, Kita lihat, kita arahkan ke lokasi-lokasi tersebut. iya. Jadi ada aktivitas. Nah Bu, saat ini inovasi seperti apa yang mungkin dikembangkan di desa ini? Ada mungkin keunikan dibanding dengan desa wisata lainnya yang akhirnya akan menjadi tonjolan tersendiri yang membuat desa Kole Sawangan ini spesial dari seperti kita tahu Toraja ini memiliki banyak tempat wisata yang luar biasa. Ya, betul sekali. Yang menjadi keunikan dari Kolej Sawangan Mm-mm, bahwa kami memiliki Saluliang, sebuah kawasan liang mm-mm, kuburan yang ada 107 mm-mm. liang yang sampai saat ini kami temukan. Artinya masih banyak yang belum digali Mm-mm, dan masih tertutup kayu-kayu dan pohon-pohon. mm-mm. Nah, itu sudah dimulai digunakan tahun 1215 sampai sekarang Iya. untuk pemakaman. Mm-mm. Nah, mohon maaf Bu, Kemudian, saya potong sedikit. Ini liangnya boleh apakah di tanah, di pohon, atau mungkin di gunung batu, Bu? di batu-batu. Jadi di bawah itu Mhm. struktur tanahnya itu agak miring. Nah, Oke. batu-batunya itu itu Mhm. bersusun di situ. Mhm. Nah, batunya ini dipahat. Jadi dulu Oh, heeh. ada kelompok pemahat itu dari Marialit, dari Mhm. Makale. Mhm. Ada perjanjian, mereka itu buat satu liang, Mhm. itu dihargai satu kerbau. Oke. Nah, kalau sekarang sudah 107, Mhm. berarti sudah 107 kerbau. Itu yang Mhm. kami sudah bisa dapat dan sudah dihitung begitu. Wah, luar biasa. Artinya Heeh. akan lebih semakin dibersihkan, Mhm. itu akan lebih banyak terlihat. Iya. Hmm. Berarti potensi-potensi tersembunyi pun masih ada dan itu sangat besar untuk digali ke depannya, Bu. Betul. Mhm. Kemudian ada tempat penyembahan agama leluhur Toraja, Aluk Mhm. Todolo. Mhm. Jadi ada mereka tuh kalau ibadah di ada pohon, ada tiga batu besar dan Mhm. ada pohon. Jadi Iya. itulah tempat penyembahan agama leluhur Toraja. Mhm. Nah, kemudian kami memiliki cerita legenda Mhm. Pak Doran. Pak Itu Doran. berasal dari Pak Doran. Hmm. Saat ini kami bekerja sama dengan Universitas UKSW Iya. dari Salatiga untuk membuat cerita. Jadi sudah Oke. ada buku cerita, kemudian buat videonya, Mhm. sekarang sementara buat komik. Iya. Nah, nanti itu kami berusaha dibuatkan sendera tari. Mhm. Target ke depan itu akan seperti itu. Nah, boleh mungkin sedikit diceritakan nih Bu, sebenarnya legenda Pak Doro ini apa? Selama ini kan kita taunya kayak mak nenek ya kan, memang ada tradisi Betul. yang dan juga ini salah satu bentuk tradisi plus keagamaan yang ada di dalam situ.
Bagaimana dengan Pak Doran sendiri? Boleh diceritakan sedikit, Bu? Jadi ini sebuah legenda Mm-mm. manusia setengah dewa. Pak Doran Oke. sendiri dia mempunyai kekuatan magis yang Mm-mm. bisa sekali melangkah itu dari satu gunung ke gunung yang lain. Oke. Jadi dari kalau di kampung kami itu namanya Gunung Mesila, satu kali melangkah Mm-mm. sudah sampai di ujung. Nah, kemudian apa yang dia katakan itu bisa terjadi. Wah. Ya, tetapi dalam cerita akhirnya bahwa eh, akhirnya bagus ceritanya nih. Iya. Kami akan buat Mm. sebuah sendera tari Ini. dan Mm-mm. bisa menjadi keunikan juga dan Betul. bisa menjadi daya tarik Iya. tersendiri Heeh. eh, karena cerita ini terakhirnya Pak Doran ini menjadi batu Oh. dan ada jejaknya Heeh. di Tongkonan Kuto. Iya. Kemudian bisa diadakan ritual untuk Mm-mm. membuka. Pak Doran ini ya berada di dalam sebuah bakul. Kalau di Mm-mm. Toraja sih nyebutnya baka. Baka. Nah, Heeh. kalau mau dibuat ritual itu Mm-mm. secara lama leluhur Toraja. Jadi ada persyaratan yang harus dipenuhi baru bisa dibuka. Itu menjadi Oh. suatu daya tarik yang luar biasa. Mm-mm. Betul sekali. Wah, ini sangat unik tadi. Adanya sekitar 107 liang yang ditemukan yang bahkan dari 1215. Terus juga ada penyembahan, tempat penyembahan dari agama leluhur di Toraja. Terus juga ada legenda Pak Doran, tentunya di banyak hal-hal yang ternyata menarik. Ternyata sudut-sudut wilayah yang ada di Toraja masih banyak cerita-cerita menarik. Nah, Bu, untuk pengembangan berikutnya, ini apa lagi nih, Bu, yang harus dikembangkan dan tentunya pendengar perlu tahu kalau misalnya datang berkunjung ke sana Anda bisa mendapatkan apa saja. Baik, karena aktivitas sehari-hari itu kami kembangkan king class, Mm-mm. artinya wisatawan kita ajak untuk Iya. bisa memasak ala Toraja, Mm-mm. bisa itu di sekitar sawah atau apakah dia di rumah. Mm-mm. Jadi mereka sendiri yang masak menggunakan bambu, nanti itu bisa jadi mereka makan di Wah, menarik. sekitar sawah gitu. Heeh. Jadi merasakan keseharian hidup yang ada di Kole Sawangan. Mm-mm. Gitu Ya. kan. Nah, Bu, tentunya kan kalau Ya, misalnya menjadi seorang, kemudian iya. yang senang menenun itu Mm-mm. bisa kita kasih edukasi menenun. Oke. Jadi ada ya bagaimana cara menenun sampai menjadi sebuah kain. Mm-mm. Ya, begitu juga dengan manik-manik. Mm-mm. Jadi kadang ada wisatawan kami sudah buat Iya. namanya gitu. Mm-mm. Jadi kelompok ibu manik-manik bisa ngajarin Iya. tamu yang datang Mm-mm. bagaimana membuat manik-manik berupa gelang dan sudah ada namanya di situ. Wah. Jadi dengan harga yang murah, Heeh. mereka sudah bisa membawa pulang oleh-oleh Mm-mm. khusus dari Kolok Sawangan. Mm-mm. Itu sangat menarik. Nah, Bu, bagaimana dengan eh, akomodasi di sana, Ibu Maria? Tentunya kan Tanah Toraja ini bukan wilayah yang menurut Irsan satu kali berkunjung ke sana dan langsung pulang kayaknya menurut saya itu rugi. Perlu mengelilingi di sana dan memakan waktu yang lebih lama tinggal di Tanah Toraja untuk bisa mendapatkan semua pesona yang ada di Tanah Toraja, terutama yang ada di Kole Sawangan sendiri. Apakah mungkin ada di sana tempat penginapan atau mungkin fasilitas lainnya, Bu? Betul sekali, karena kami ini sebuah desa, Mm-mm. sehingga homestay-nya itu Mm-mm. menggunakan rumah adat Toraja. Wah. Jadi tamu-tamu bisa tidur Mm-mm. di tongkonan, Mm-mm. sehingga bisa merasakan bagaimana orang Toraja tidur di tongkonan, Mm-mm. rumah adat Toraja. Mm-mm. Jadi akan berbaur dengan masyarakat, Mm-mm. apakah saat memandikan kerbau, Mm-mm. apakah ada aktivitas sawah, Mm-mm. sehingga kehidupan sehari-hari di desa kami itu terekspos Mm-mm. dan tamu-tamu bisa rasakan. Wah, ini yang menurut saya jualan yang luar biasa sih. Bagaimana warga-warga kota-kota besar, mungkin Makassar dan sekitarnya yang ada di Indonesia bisa merasakan menjadi sehari atau mungkin 2 hari menjadi warga Kole Salawangan yang natural, ke sawah, Ya, betul. eh, menenun dan sebagainya. Bahkan makan makanan yang dimakan oleh warga. Itu sangat menarik nih jualannya, Bu. Ya, betul. Iya. Dan untuk aksesnya sangat mudah karena Mm-mm. kami berada di jalan jalur provinsi. Iya. Ya, Oh. jadi tidak susah untuk Mm-mm. menemukan Kole Sawangan kalau Mm-mm. naik pesawat Mm-mm. dari Makassar ke Iya. Toraja Mm-mm. sekitar
50 menit. Mm-mm. Kemudian dari bandara ke Kolej Sawangan Mm-mm. sekitar 33 kilometer Mm-mm. atau asumsikan 45 menit. Mm-mm. Dengan pemandangan yang luar biasa karena Mm-mm. kami berada di ketinggian 1.300 meter dari permukaan Wow. laut. Mm. Jadi kami berada di gunung. Ya. Wah, Ada juga aktivitas iya. eh, apa sih membuat kopi. Jadi Wah. menyangrai kopi, Mm-mm. kemudian nanti tumbuk kopi ala Toraja, Mm-mm. digesung begitu. Iya. Kemudian kita boleh mencicipi kopi di Mm-mm. alang. Jadi duduk di situ, kita Mm-mm. ngerasakan sendiri. Mm-mm. Bahkan nanti oleh-olehnya kita sudah punya kopi-kopi yang sudah dikemas. Jadi Wah, oleh-oleh. ini hal yang Iya. berbeda yang ditawarkan oleh Toraja. Sudut Toraja yang berbeda. Ada penelpon 0821 333 9440. Silakan deringkan kembali telepon kami jika Anda ingin mengirimkan pertanyaan bersama dengan Ibu Maria Roswati selaku pengelola Desa Wisata Kole Sawangan. Nah, Bu, ini kan salah satu menjadi desa wisata selain masyarakat yang bergerak untuk membangun wilayahnya, juga ada salah satu persyaratan itu memiliki cenderamata yang bisa dibawa pulang. Nah, kalau desa Kole Sawangan sendiri ini apa yang akhirnya bisa dibawa pulang, Bu, untuk akhirnya bikin rindu sama desa ini? Iya. Karena ada tenunan itu Mm-mm. menjadi cingramata. Ada Oke. tenunan, Mm-mm. ada anyaman bambu, Mm-mm. kemudian ada manik dan Mm-mm. ada kopi yang sudah dikemas. Oke. Itulah yang menjadi oleh-oleh ketika berkunjung ke Kolej Sawangan. Mm-mm. Jadi mereka sudah belajar. Mm-mm. Kalau edukasi dia belajar, nanti hasilnya beli di situ tuh, Iya. baru bawa pulang. Mm-mm. Iya. Nah, Bu, apakah tidak tertarik untuk membuat kerjasama dengan beberapa universitas untuk bisa mengeksplor lebih banyak desa wisata ini? Tapi sebelum itu, Bu, mungkin saya coba angkat telepon dari pendengar kami. Selamat malam, dengan siapa di mana? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan siapa di mana? Oh, Ibu Andi Anissa. Kok tahu? Iya, silakan pertanyaannya Ibu Andi Anissa. Ya, apa kabar Ibu? Selamat malam Bu Anissa. Iya, Iya. orang Toraja sayang, Bu. Oh, orang Toraja juga. Oh Iya, iya, salam iya, Bu. eh, iya. Maka tanya itu berapa bayar itu rumah sana Mm-mm, oke. sawah. Apa lagi tuh, Mas? Kenapa? Apa lagi tuh Toraja? Toraja bagian barat di Kole Sawangan. Iya. Heeh. Itu berapa bayar situ Oke. masukkan. Oke deh, iya, Irsan bisa dapat. Assalamualaikum. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Andi Anissa sekarang domisilinya di Bantaeng. Mungkin ada memiliki keturunan Toraja juga ternyata, Ibu Andi Anissa. Nah, Ibu Maria, pertanyaannya, akomodasinya tadi kan sudah dijelaskan. Ternyata ya bisa bermalam di sana, bahkan bermalamnya di rumah adat di Tongkonan. Terus juga memiliki bisa dibilang pengalaman hidup bersama dengan masyarakat, langsung merasakannya, makan apa yang dimakan oleh masyarakat. Nah, yang menarik nih, Bu, biaya yang dikeluarkan. Nah, mungkin ini juga yang bikin penasaran tadi Ibu Andi Anissa. Ya, baik. Itu pertanyaan bagus sekali. Iya. Artinya ada yang tertarik nih mau berkunjung. Betul. Aduh. Kalau saat ini homestay itu kami Mm-mm. hitung per orang. Iya. Harganya sangat murah, Mm-mm. 150.000 per orang. Wah, cukup murah. Per Ini per malam, Bu ya? Iya, Mm-mm. per malam. Iya. Kemudian tiket masuk Mm-mm. ke Kolej Sawangan itu Mm-mm. 10.000 10.000 per orang. per orang. Oke. 10.000 per orang. Nah, kecuali nanti kalau ada edukasi tenun, Mm-mm. itu kami hargai karena dia belajar, Iya. itu 100.000. Kemudian anyaman, Mm-mm. kemudian itu ada tarifnya sih karena kita lihat berapa pengunjungnya juga. Mm-mm. Oke. Terus cooking kelasnya Mm-mm. kita lihat berapa yang datang karena nanti makanannya kan disesuaikan dengan tamunya gitu. Iya, betul sekali. Hmm. Oh, jadi seperti itu. Berarti Jadi cukup sebenarnya harga sangat terjangkau. terjangkau. Benar. Betul. Cukup Dan secara terjangkau ini. akses, Iya. jalan kami itu sangat bagus sih karena Mm-mm. berada di jalur provinsi Iya. itu dari Pasobo ke Mm-mm. arah Masuku. Jadi Mm-mm. nanti itu akan jalur yang menghubungkan Sulawesi Selatan dengan Sulawesi Barat. Wah. Nah, Ibu ini kan berada di ketinggian, Bu, berada di atas gunung 1.300 mdpl. Bagaimana dengan akses Ya. jalanannya, Bu? Kan biasanya kalau ke gunung
kendaraan susah nih untuk naik, apakah memang harus berjalan kaki dulu atau seperti apa, Bu? Kalau untuk masuk sampai ke desa, Mm-mm. itu roda 2, roda 4 itu Wah, masuk. wah, Tetapi kalau nanti dalam desa, mm-mm, memang masih belum jalan desa dengan lebar itu 3 meter. mm-mm, Nah, itu masih bisa roda 2 dengan roda 4. mm-mm. Tetapi yang kalau bis belum belum bisa sih. Oke, jadi mengantar sampai desanya masih bisa, tapi berarti mungkin berjalan-jalan di sekitar desa itu masih memungkinkan berarti dong, Bu ya? Mungkin, ya. Masih sangat Bahkan memungkinkan. kita bisa telusuri sawah, Mm-mm, ada sungai, mm-mm. itu masih sangat memungkinkan. Iya. Nanti ada bisa melihat kebun kopi, Wow. hutan bambu, Mm-mm. masih masih memungkinkan sekali Heeh. dengan eh, suhu udara yang dingin karena Dingin ada. pasti. Nah, ini membuat saya sangat tertarik nih untuk bisa berkunjung ke sana. Itu karena Silakan, silakan berkunjung ke desa kami. terima kasih banyak undangannya. Untuk pendengar yang lainnya, ini Irsan biasanya eh, selalu taunya Tanah Toraja kan seperti dengan wisata-wisata lainnya. Tapi kali ini ada Kolej Sawangan yang ternyata memiliki citra yang berbeda, membawa wajah baru dari Toraja, membuat kita bagaimana hidup menjadi seorang warga Toraja sendiri itu, terutama menjadi seorang warga Kolej Sawangan. Nah Bu, terakhir ini program pengembangan dari Desa Wisata Kolej Sawangan yang akan dilaksanakan tahun depan ada apa aja Bu? Kami berpikir bahwa yang perlu dilakukan itu menambah atraksi Mhm, di dalam desa. mhm. Karena kalau yang sudah kan mereka sudah aktivitas sehari-hari Betul. sehingga eh, wisatawan atau Mhm, tamu yang akan berkunjung ada rasa penasaran apalagi sih yang baru gitu. betul. Heeh. Jadi ada festival atau Iya. kita buat wisata sawah. Mhm, Jadi ada aktivitas sawah, mhm, kemudian kerajinan-kerajinan itu kita bisa angkat di situ, mhm, wisatawan datang beli gitu. mhm, Dan ada hal-hal menarik, mhm, kita buat sentra tari mhm, sehingga menjadi rutinitas mhm, dan akhirnya bisa ditahu oleh masyarakat mhm. bahwa di tanggal sekian ada aktivitas sehingga bisa menjadi daya tarik tersendiri dan Betul. bisa menjadi event. Nah, menarik. Apakah bulan Desember ini bisa ada event-event menarik, Bu, yang akan dilaksanakan di sana? Kalau untuk di Toraja, Mhm, Desember itu adalah di Desember. betul. Jadi ya, jadi memang itu saatnya warga Toraja banyak kembali ke Toraja. Mhm, Jadi di desa-desa itu mhm. pasti akan banyak kunjungan-kunjungan. Wah, Bukan hanya orang Toraja, tetapi Desember itu kan banyak libur nih. betul. Itu akan banyak kunjungan ke Toraja. Heeh. Dan Iya. dan pastinya jangan lupa untuk berkunjung ke Desa Kolej Sawangan, Bu ya, untuk menikmati bagaimana keindahan alam Toraja dari sisi yang sedikit berbeda. Mm. Nah, terakhir nih Bu, lewat 53 menit dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Apa yang ingin disampaikan kepada pendengar kita atau mungkin kepada pihak-pihak terkait dari seorang Ibu Maria Roswati, Tabe, Bu? Iya. Kami berharap pendengar di sini Mhm, bisa berkunjung ke desa kami, meskipun kami masih termasuk kawasan desa rintisan, mhm, jadi kami terus berproses untuk menjadi desa berkembang, iya, sehingga dengan adanya desa berkembang, membuat penduduk di situ menambah penghasilan dari aktivitas mereka sehari-hari, mhm, sehingga warganya bisa lebih makmur. iya, Dan budaya Toraja yang ada di desa kami tetap terjaga. mhm. Menarik. Itu sangat luar biasa. Terima kasih banyak Ibu Maria Roswati. Tentunya saya juga mengajak Anda pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada yang Anda mendengarkan kami. Anda bisa berkunjung ke Desa Wisata Kolej Sawangan, Kolej Sawangan ya, untuk mendapatkan experience, mendapatkan pengalaman-pengalaman yang sangat luar biasa di desa wisata ini. Tentunya bisa nanti berkomunikasi bersama Ibu Maria Roswati. Jalanannya sangat luar biasa, memudahkan. Dari bandara hanya sekitar 45 menit, terus jalanannya jalanan provinsi, tentunya luas, aman untuk dilalui. Juga ada hal-hal menarik, pemandangan, bagaimana tenun yang ada di sana, bagaimana pengalaman kita menjadi seorang warga desa yang ada di sana itu siap ditawarkan oleh Desa Wisata Kolej Sawangan. Terima kasih banyak sekali lagi Bu Maria Roswati sudah kembali mengedukasi kami betapa indahnya Desa Kolej Sawangan ini, Bu.
Baik, terima kasih. Kita akan bertemu di lain waktu. Semoga kita punya kesempatan untuk berkunjung ke sana dan bertemu langsung dengan Ibu Maria Roswati menyaksikan bagaimana keindahan alam yang ada di sana. Saya Irsan Lipit mewakili Ibu Maria pamit undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Ibu Maria. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar. Kiprah Desa dimanapun Anda berada. Dengarkan Kiprah Desa RRI Makassar. Pertanian organik atau yang biasa kita kenal dengan pertanian sehat ramah lingkungan. Mulai dari proses budidayanya sampai panen itu tidak menggunakan bahan kimia apapun. Setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Tengah. Pro 1 RRI Makassar. Pendengar, terima kasih banyak untuk Anda yang telah mendengarkan kami di Kiprah Desa untuk edisi hari ini, Kamis 29 September 2022 bersama narasumber kami, Ibu Maria Roswati, selaku pengelola Desa Wisata Kole Sawangan. Dan tema kita tadi membahas seputar tentang Desa Wisata Kole Sawangan. Terima kasih banyak untuk Anda yang telah mendengarkan. Berikut kita akan berpindah tepat di pukul 20 waktu Indonesia Tengah untuk mendengarkan Warta Berita dari Pro 3 Jakarta.